Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sampai di penghujung tahun 2022. Mari kita mulai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk memulai hari terakhir di tahun 2022 ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena 1 tahun Tuhan telah memimpin kehidupan kami. Ada banyak hal yang terjadi di tahun 2022 ini, tetapi kami percaya itu semua atas seizin Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang boleh dapat memberkati kami pada hari ini agar kami di hari terakhir tahun 2022 ini tetap dapat berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama akan belajar dari Filipi 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Tetapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Tema hari ini akan saya berikan judul Pikiran yang Terarahkan oleh Injil. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu saya masih muda, saya pernah ditawari untuk ikut MLM. Secara singkat dan sederhana, MLM itu adalah teknik marketing atau berdagang di mana member get member. Semakin kamu banyak dapat member, maka kamu akan semakin memudahkan dirimu sendiri untuk memperoleh kekayaan. Lalu kemudian saya dirujuk oleh salah satu pembina MLM itu untuk membaca sebuah buku. Bukunya ini ditulis oleh seorang dari luar negeri bernama Napoleon Hill. Dan judul bukunya itu adalah Think and Grow Rich. Jadi berpikir dan bertambah kaya. Sewaktu saya membaca bukunya itu, jadi si penulis ini, Napoleon Hill ini berkata seperti ini. Kalau kamu ingin kaya, maka kamu harus punya mindset atau pemikiran untuk menjadi orang kaya. Dimulai dari mana? Dimulai dari mencintai uang terlebih dahulu. Lalu kalau kamu bangun tidur, kamu melihat cermin dan berkata, kamu itu pantas untuk menjadi kaya. Jadi maksudnya menunjuk ke diri sendiri kayak gitu ya, waktu di cermin dan mengatakan kamu itu pantas untuk menjadi kaya. Dan di bukunya itu sendiri juga dikatakan, kamu harus punya mimpi bahwa kamu itu bisa berenang gitu ya, di dalam jutaan uang dolar yang sangat banyak. Akhirnya saya baca buku itu hanya sampai setengah atau mungkin 75%, lalu saya tidak lanjutkan lagi. Kenapa? Karena saya sudah lelah gitu ya baca bukunya yang bertentangan dengan prinsip iman kekristenan. Memang banyak sekali motivator-motivator yang pada umumnya ya, tapi tidak semua, yang mengatakan bahwa kita itu harus memiliki pola pikir yang positif, sehingga itu yang akan membuat kita sukses di kemudian hari. Nah, kebetulan memang pada hari ini adalah akhir dari tahun 2022 dan saya ingin mengatakan seperti ini. Saudara, mari kita ubah pola pikir kita, bukan lagi kita
Berpikir positif maka itu akan menjadi sukses, tetapi kita harus memiliki pola pikir Injil. Pola pikir Injil itu apa? Paulus itu mengatakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi anak-anak Allah yang sejati, jika sesuatu hari ataupun memang mungkin sudah pernah seseorang itu mengalami terbentur dengan sebuah masalah, baik itu masalah kesehatan, ekonomi, dan lain-lain, maka tentu dia memiliki pegangan pertolongan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika anak-anak Allah itu mulai terbentur sama masalah, mereka lantas berdoa kepada Allah yang hidup. Allah akan menolong. Dan Allah akan menolong di waktunya Allah sendiri, di waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau anak-anak Allah yang sejati itu tidak ada yang namanya mengalami sampai putus asa sekali, tidak ada pengharapan. Karena kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Terlebih lagi Tuhan Yesus itu baik dan Ia mau untuk menolong kita. Makanya di ayat ke-7 Paulus mengatakan kita itu memiliki damai sejahtera dari Allah, dan itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita agar kita tetap terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya ketika ayat ke-8 Paulus mengatakan pikirkanlah semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu bukan berarti kita ketika berpikir tentang hal-hal itu maka kita akan menjadi sukses, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan Paulus adalah agar kiranya damai sejahtera kita itu tidak hilang. Ada loh orang yang hidupnya itu setiap hari ketakutan, memikirkan bagaimana nasibnya ke depan. Apakah nanti saham saya akan anjlok? Apakah nanti kesehatan saya akan semakin drop? Apakah nanti anak saya begini dan begitu? Apakah nanti keluarga saya menjadi lebih baik? Dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali pikiran yang mungkin orang-orang tersebut pikirkan dan mereka lupa untuk berdoa. Maka kalau kita sudah punya pikiran yang terarahkan oleh Injil, kita itu semua sama-sama seharusnya sudah tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus yang merencanakan itu semua. Dan itu bukanlah terlepas dari kontrolnya Allah. Misalnya, ada iblis yang mau ganggu rencana kehidupan kita, maka rencana Allah akan jadi gagal. Ada orang jahat yang mau ganggu kehidupan kita, maka rencana Allah jadi gagal. Enggak. Tuhan Yesus yang akan mengontrol kehidupan kita dan rencananya tidak akan pernah gagal. Makanya Paulus berkata tadi di ayat yang ke-6 dan ke-7, kita memiliki damai sejahtera Allah. Kehidupan kita aman di dalam tangan Allah. Saya pernah kehilangan e-tol yang sudah diisi sebagian besar jumlah uang. Lalu saya kehilangan kartu e-tol tersebut. Beberapa jam saya itu merasa, wah kacau ini, kartu e-tol hilang, maka saya itu jadi memiliki mood yang jelek. Tetapi kemudian saya berpikir begini, kalaupun itu e-tol akan hilang dan tidak akan ketemu lagi, maka itu memang sebenarnya bukanlah milik saya. Dan kalaupun e-tol itu nanti ketemu lagi, maka sebenarnya Tuhan yang mengizinkan saya untuk mendapatkan e-tol itu lagi. Dan akhirnya setelah 2 hari dicari, ternyata ketemulah di dalam mobil. Saudara, kita tidak perlu berpikir terlalu keras tentang kehidupan ini akan menjadi seperti apa.
Memang kita merencanakan, betul kita merencanakan, tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan yang mengendalikan dan Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kita. Maka ketika ada berkat dari Tuhan itu datang, kita itu perlu bersyukur dengan kerendahan hati. Dan ketika ada kesukaran dalam kehidupan ini datang pun, kita itu juga perlu sadar bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Kehidupan kita ini, baik itu harta kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun itu semuanya berasal dari Tuhan. Maka ketika kita melangkah menuju tahun yang baru, kita tidak takut sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena Bapa kita akan berjalan bersama dengan kita, menggandeng tangan kita dengan tangan kanannya yang kuat. Kita tidak akan dilepaskan oleh Allah, kita tidak akan terhilang dari Allah. Dan di dalam badai kehidupan sekalipun kita melihat mungkin orang-orang takut, tetapi kita tidak akan pernah takut karena Bapa yang mengendalikan segala sesuatu. Kita aman bersama dengan Bapa. Maka hendaknya damai sejahtera itu tidak hilang dari kehidupan kita, dan kita harus selalu memiliki pikiran yang terarah oleh Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami di akhir di tahun 2022 ini sama-sama menyerahkan kehidupan kami di tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kehidupan kami itu semua adalah milik Engkau. Kami sadar bahwa Engkau yang merencanakan kehidupan kami. Kami sadar bahwa Engkaulah yang akan menuntun kami. Kami tidak takut dengan bahaya atau badai kehidupan, karena kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kami. Kiranya damai sejahtera itu pun juga tidak hilang dari dalam kehidupan kami, dan agar kiranya pikiran kami selalu terarahkan oleh Injil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.